Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih Tervina. Di sini saya akan membahas sebuah paper yang berjudul New Complementary Points of Cybersecurity Schemas for Critical Digital Asset at Nuclear Power Plants. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang aset apa saja yang dibahas pada paper tersebut. Menurut paper tersebut yang sudah saya baca, jenis aset yang digunakan dalam paper tersebut yaitu software dan data. Seperti yang diketahui bahwa prinsip keamanan confidentiality dan integritas software maupun data dapat mengalami masalah keamanan seperti pembajakan atau hacker. Berdasarkan paper tersebut yang berisi tentang pembajakan software pembangkit listrik tenaga nuklir di beberapa dunia, pembajakan tersebut awalnya berupa Stuxnet, yaitu sebuah virus komputer yang dirancang untuk menyerang sistem industri. Dan sejak itu serangan dunia maya telah meningkat dan menjadi lebih beragam. Dan pada poin kedua di sini saya akan membahas tentang metodologi yang ada pada paper tersebut. Terdapat 3 metodologi dalam SSDL yang aman yang disebutkan dalam paper tersebut, yaitu Microsoft Security Development Lifecycle, CLASP, dan Touchpoint keamanan perangkat lunak. Dan juga ada 3 metodologi yang dapat disesuaikan untuk mengintegrasikan keamanan ke dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau yang disebut SDL, yaitu OpenSUM, BSIMM, SafeCode, ada 4, dan yang terakhir Securosis. Metode-metode itu digunakan untuk membangun dan memelihara produk perangkat lunak yang lebih aman. Dan metodologi tersebut mempunyai kelebihan masing-masing. Dan di sini saya akan menjelaskan 2 metode, yaitu OpenSUM dan Securios. Menurut pada paper tersebut, OpenSUM dirancang agar mudah diikuti oleh profesional non-keamanan. Model itu memiliki 4 langkah. Yang pertama, seperti yang bisa dilihat ini, ada governance, construction, verification, dan deployment. Model ini dapat digunakan untuk mengevaluasi program jaminan keamanan dan untuk menilai tingkat keamanan. Dan metodologi ini membantu organisasi membangun dan menerapkan strategi keamanan perangkat lunak. Model proyek ini juga dapat meningkatkan tingkat keamanan organisasi. Sedangkan adalah industri terkemuka yang didirikan pada 2007. Metodologi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. SafeCode berfokus pada 6 langkah, yaitu requirement, design, programming, testing, code integrity, dan documentation. Seperti yang bisa dilihat, adanya perbedaan dari metode. Selain kedua metode tersebut, masih terdapat metode-metode lain yang dituliskan oleh penulis dalam paper tersebut, yang dimana tentunya memiliki kelebihan masing-masing, dan para developer bisa menggunakan metode-metode tersebut sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kelebihan yang dimiliki. Dan pada poin ketiga ini saya akan membahas tentang hasil dari paper yang telah saya baca tersebut. Menurut paper tersebut, keamanan cyber security terutama pada cyber nuklir baru-baru ini dianggap juga penting. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada beberapa dunia yang sudah terbajak software ataupun datanya pada industri pembangkit listrik tenaga nuklirnya, dan sulit untuk
menemukan metode untuk menerapkan pencegahan, deteksi, analisis, respon pemulihan, dan penilaian ancaman yang harus dipertimbangkan dalam keamanan cyber nuklir. Dan untuk masalah ini, fungsi dan pertahanan keamanan cyber harus dikembangkan dalam sistem digital untuk memastikan keamanan terhadap serangan cyber yang terus meningkat. Nah, dengan ditingkatnya keamanan cyber nuklir tersebut, keamanan terhadap serangan cyber nuklir yang terkait dengan infrastruktur telah diterbitkan oleh berbagai organisasi maupun lembaga di dunia. Namun masih banyak developer yang masih khawatir tentang bagaimana cara efektif menerapkan persyaratan keamanan cyber nuklir ini di industri. Oleh karena itu, makalah ini dapat digunakan untuk memahami persyaratan peraturan nuklir dan untuk menemukan pertimbangan pelengkap dalam keamanan cyber nuklir. Keamanan cyber nuklir harus mempertimbangkan langkah-langkah teknologi yang dapat meningkatkan tingkat jaminan di masa depan. Pertama, perlu membuat sistem yang dapat meningkatkan tingkat jaminan cyber security nuklir dalam organisasi seperti lembaga penelitian dengan menambah konten yang telah disebutkan dalam paper tersebut. Dalam paper tersebut juga terdapat beberapa metode yang diusulkan dan akan menyajikan arahan untuk menyelesaikan masalah keamanan cyber dan membantu menemukan kekurangan dalam skema keamanan cyber yang sebelumnya. Nah, dengan adanya beberapa metodologi tersebut yang telah ditulis oleh penulis dalam paper tersebut, diharapkan para develop bisa menggunakan salah satu metodologi untuk membantu meningkatkan keamanan cyber security nuklir tersebut.